Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Dia Framita Sari, NIM 191404025, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi binomial negatif dan geometrik. Sebelum masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu distribusi binomial. Nah, distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit banyak kesuksesan dalam N percobaan ya atau tidak, ataupun berhasil atau gagal yang saling lepas sama sekali, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu distribusi binomial negatif. Jika kita melakukan percobaan sebanyak X kali adalah sukses, berarti X dikurang K adalah gagal. Misal, probabilitas terjadinya sukses sama dengan P, maka probabilitas gagal sama dengan Q, sama dengan 1 dikurang P. Nah, rumus mencari Q ini harus diingat ya teman-teman, karena sangat dibutuhkan dalam penyelesaian soal. Jika N telah tertentu, kita ingin mencari peluang bahwa sukses ke K terjadi pada usaha ke X. Itu merupakan percobaan binomial negatif. Distribusi binomial negatif merupakan peluang jumlah percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pada percobaan binomial negatif. Jadi, pada suatu eksperimen binomial negatif, jumlah suksesnya tertentu sedangkan jumlah percobaannya yang acak. Jika percobaan bebas berulang dapat menghasilkan sebuah sukses, dengan probabilitas P dan gagal dengan probabilitas Q sama dengan 1 dikurang P, maka distribusi probabilitas dari variabel acak X, yaitu jumlah percobaan di mana sukses ke K terjadi diberikan oleh. Nah, ini merupakan rumus dari distribusi binomial negatif. B bintang, yaitu lambang dari distribusi binomial negatif, X, di mana X itu percobaan ke, K itu merupakan sukses ke, kemudian P merupakan peluang sukses. Sama dengan kombinasi dari X dikurang 1, K dikurang 1, dikali P pangkat K, dikali Q pangkat X dikurang K, di mana X-nya yaitu K, K ditambah 1, K ditambah 2, dan seterusnya. Dengan keterangan, B bintang itu merupakan peluang sukses pada percobaan tertentu. Kemudian Q itu peluang gagal, X percobaan ke, P peluang sukses, dan K merupakan sukses ke. Contoh 1. Carilah peluang bahwa seseorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapat semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Penyelesaian. Nah, ini rumus dari distribusi binomial negatif tadi. Nah, dari soal kita mendapatkan X sama dengan 5 karena percobaan kelima. Nah, lantunan kelima. Kemudian kita mendapatkan K sama dengan 2, ini untuk kedua kalinya. Dan kita mendapatkan P sama dengan 1/4. Dari mana mendapatkan 1/4? Nah, karena tadi kita melantunkan 3 uang logam sekaligus. Nah, ini ya. Jadi, kemungkinan hasil yang kita dapatkan itu bisa berupa angka-angka gambar, angka gambar angka, sampai dengan gambar-gambar gambar. Sedangkan yang diminta di sini semuanya muka atau semuanya belakang. Nah, berarti kemungkinannya angka-angka dan gambar-gambar-gambar. Dan di sini atau berarti gabungan. Berarti 2/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 2/8.
bisa kita sederhanakan menjadi 1/4. Kemudian kita masuk kepada rumus B bintang, X-nya 5, kemudian K-nya 2, dan P-nya 1/4, sama dengan X dikurang 1, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. K dikurang 1, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian dikali P, pangkat K. P-nya tadi 1/4, pangkat K, pangkat 2. Dikalikan dengan Q, pangkat X dikurang K. Q kita dapatkan 3/4. Nah, dari mana mendapatkan 3/4 ini? Ingat kembali, rumus mencari Q itu sama dengan 1 dikurang P. Berarti 1 dikurang 1/4. Kita dapatkan hasil 3/4. Dipangkatkan dengan X dikurang K. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian, kita mendapatkan hasil akhirnya 27/256. Contoh 2. Dalam sebuah permainan futsal, di antara 10 pertandingan, sebuah tim akan dinyatakan menang jika dapat memenangkan paling sedikit 6 pertandingan. Diketahui tim Garuda memiliki peluang untuk menang dalam 1 kali pertandingan adalah 30%. Berapa persen peluang tim Garuda memenangkan tepat 6 pertandingan dalam 10 kali pertandingan? Penyelesaian. Dari soal kita mendapatkan X sama dengan 10 karena percobaan, nah di sini, percobaan ke-10, 10 pertandingan. Kemudian K-nya kita mendapatkan 6. Nah, memenangkan paling sedikit 6 pertandingan, sehingga kita mendapatkan suksesnya itu 6. Dan P kita mendapatkan 30%. Nah, di sini. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus B bintang, X-nya 10, K-nya 6, dan P-nya 0,03. Kita sederhanakan, kita jadikan 30% ini menjadi 0,03. Kemudian kita masuk ke dalam rumus, X dikurang 1 berarti 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kemudian K dikurang 1, berarti 6 dikurang 1 sama dengan 5, dikalikan dengan P, pangkat K. P-nya kita mendapatkan 30%, kita jadikan 3/10 pangkat 6 dikali dengan Q. Nah, Q-nya kita mendapatkan 7/10. Dari mana mendapatkan 7/10 ini? Ingat kembali, rumus mencari Q sama dengan 1 dikurang P, maka 1 dikurang 3/10. Jadi kita mendapatkan 7/10. Dipangkatkan dengan X dikurang K, berarti 10 dikurang 6 sama dengan 4. Jadi setelah kita mengalikannya, kita mendapatkan hasil akhir 0,022. Maka persentasi dari peluang tim Garuda memenangkan tepat 6 pertandingan dalam 10 kali pertandingan yaitu 2,2%. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu distribusi geometrik. Distribusi geometrik adalah kasus khusus dari distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1, yaitu distribusi peluang banyaknya usaha yang diperlukan untuk mendapatkan sukses pertama. Bila usaha yang saling bebas, artinya tidak saling berkaitan, dilakukan berulang kali menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 dikurang P, maka distribusi peluang peubah acak X yaitu banyaknya usaha sampai terjadi sukses yang pertama ialah, nah ini merupakan rumus dari distribusi geometrik. G yang melambangkan distribusi geometrik, X itu merupakan percobaan ke, dan P itu peluang sukses sama dengan P dikali Q pangkat X dikurang 1, di mana X-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan keterangan, X sama dengan percobaan ke,
P sama dengan peluang sukses dan Q sama dengan peluang gagal. Contoh ketiga, dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir hasil produksi satu yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat pertama? Penyelesaian. Nah, ini rumus dari distribusi geometrik tadi. Dari soal, kita mendapatkan X-nya 5. Kenapa 5? Karena percobaan kelima. Setelah 5 butir diperiksa, kemudian kita mendapatkan P-nya 0,01. Kenapa 0,01? Karena 1 dari 100 butir yang cacat. Kemudian kita masuk ke rumus, G, X-nya 5, kemudian P-nya 0,01 sama dengan P 0,01 dikali dengan Q. Q-nya 0,99. Dari mana mendapatkan 0,99? Ingat kembali rumus mencari Q. Q sama dengan 1 dikurang P. Di sini P-nya 0,01, maka 1 dikurang 0,01 sama dengan 0,99. Pangkat X dikurang 1 berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, di sini 4. Sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya 0,0096. Contoh 4. Pada waktu sibuk, suatu sentral telepon hampir mencapai batas daya sambungnya, sehingga orang tidak mendapat sambungan. Ingin diketahui banyaknya usaha yang diperlukan agar mendapat sambungan. Misalkan P sama dengan 0,05, peluang mendapat sambungan selama waktu sibuk. Kita ingin mencari peluang bahwa diperlukan 5 usaha agar sambungan berhasil. Penyelesaian. Dari soal kita mendapatkan X-nya 5 karena diperlukan 5 usaha, yang artinya 5 percobaan. Kemudian P-nya kita mendapatkan 0,05, sudah ada di soal, sehingga kita masuk ke rumus, G, X-nya 5, P-nya 0,05, sama dengan P, P-nya 0,05 dikali Q, Q-nya 0,95. Dari mana mendapatkan 0,95? Rumus mencari Q 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 0,05. Maka kita mendapatkan 0,95. Dipangkatkan dengan X dikurang 1 sama dengan 4. Kita mendapatkan hasil akhir 0,041. Kemudian, teorema 4.4, rataan dan variansi peubah acak distribusi geometrik. Nah, rumus rataannya 1 per P, sedangkan rumus variansinya 1 dikurang P per P kuadrat. Nah, 1 dikurang P ini juga bisa kita gunakan Q. Q per P kuadrat. Contoh 5. Pada seleksi karyawan baru sebuah perusahaan, terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer sudah mempunyai keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Para pelamar diinterview secara intensif dan diseleksi secara random. A. Berapa rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advance training? B. Hitunglah variansi dari pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advance training. Nah, jadi pertanyaan pertama ini kita mencari rataan dan yang kedua ini kita mencari variansi. Penyelesaian. Ini merupakan rumus dari rataan dan variansi. Dari soal sebelumnya kita ketahui P sama dengan 3 per 10, kemudian Q-nya sama dengan 1 dikurang P. P-nya tadi 3 per 10, berarti 1 dikurang 3 per 10, sama dengan 7 per 10.
kita masuk kepada yang A, rataan. Nah, rataan itu kan 1 per P, berarti 1 per P-nya tadi 3 per 10. Sama dengan 3,333. Kemudian yang B, variansi. Variansi itu 1 per P kuadrat. Nah, 1 per P ini sama juga dengan Q. Sedangkan Q tadi kita mendapatkan 7 per 10. Berarti 7 per 10 per P 3 per 10 dikuadratkan. Sama dengan 7 per 10 per 9 per 10. Sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya 7,778. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang distribusi binomial negatif dan geometrik untuk kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.